Pemirsa, jelang Paskah kami hadirkan inspirasi dan refleksi iman dari Tanah Perjanjian. Kalau Anda berkunjung ke Israel, salah satu tempat yang wajib dikunjungi tentu saja Yerusalem. Nah, sekarang kami ajak Anda mengunjungi sejumlah tempat wisata religi bagi umat Kristiani. Salah satunya ruang perjamuan terakhir yang dipercaya sebagai tempat berkumpul Yesus bersama para muridnya sebelum akhirnya ia disalibkan dan wafat. Ini kita ada di Bukit Zion. Di sini kita akan melihat The Last Supper Room atau ruang perjamuan terakhir, dan kita juga akan melihat gereja Santo Petrus Galikantu. Di sini ada peristiwa Petrus menyangkal hingga akhirnya ayam berkokok. Banyak peristiwa penting dalam kekristenan yang terjadi di sini. Di ruangan ini, sekitar 2020 tahun lalu, Yesus dan murid-muridnya menggelar perjamuan terakhir jelang wafatnya. Yesus mengawalinya dengan membasuh kaki murid-muridnya pada Kamis Putih di malam sebelum penyaliban terjadi. Ini adalah lambang pelayanan kasih yang dicontohkan Yesus pada para muridnya. Di tempat ini juga, Yesus menampakkan diri kepada para murid sesudah kematiannya. Dan tak hanya itu, peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul diyakini terjadi pula di ruangan spesial ini. Luas ruangan kurang lebih 15,5 kali 9 meter. Ia terbagi dua oleh 3 tiang. Beruntung, saya dan rombongan berkesempatan menggelar ibadah walau tak bisa berlama-lama. Gereja ini pernah hancur parah, kemudian diperbaiki. Namun ia hancur lagi oleh kerajaan Persia pada tahun 614 Masehi. Sempat diperbaiki, bangunan ini lagi-lagi dihancurkan pada tahun 1006 Masehi oleh Khalifah Al-Hakim. Namun setelahnya diambil alih oleh tentara salib. Dan di era Israel modern, bangunan akhirnya dikelola Ordo Fransiskan dari Katolik Roma hingga sekarang. Usai dari The Last Supper Room atau ruang perjamuan kudus, saya kembali turun dan masuk ke sebuah sinagoga, rumah ibadah umat Yahudi. Di sini peziarah laki-laki dan perempuan dipisah sesuai dengan ketentuan agama Yahudi. Jadi di bawah ruang perjamuan kudus ada makam dari Raja Daud atau Nabi Daud yang diyakini berada di sini di kota Yerusalem. Tapi ini sesuai tradisi, karena kalau menurut Alkitab makam Raja Daud itu ada di kota Daud, yaitu Bethlehem. Ya, ini sesuai tradisi saja yang mulai berkembang sejak tahun 135 Masehi. Dari sejumlah literatur diketahui saat itu para pejuang perang salib secara simbolis menetapkan bahwa disinilah Raja Daud, sang penulis kitab Mazmur, dimakamkan. Tidak jauh dari ruang perjamuan terakhir dan makam Raja Daud ada gereja Santo Petrus Galikantu. Galikantu dalam bahasa Ibrani artinya ialah ayam berkokok. Perhatikan jam bukanya ya, agar tidak salah jam kunjungan. Di pintu masuk utama gereja ada pahatan kisah Rasul Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus hingga 3 kali. Disinilah diyakini peristiwa itu terjadi. Di atas pintu juga terpahat kutipan kitab Mazmur 121 ayat 8 dalam bahasa Latin, yang artinya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Interior dalam gereja terlihat sangat sederhana, sama seperti sosok Santo Petrus yang digambarkan dalam kitab suci. Yang unik di gereja Katolik Roma ini, tabernakel atau lemari penyimpanan hosti ditempatkan bukan persis di depan altar, melainkan agak ke kanan. Saya semakin berdecak kagum saat memasuki area bawah tanah gereja. Suasana hikmat begitu terasa. Tuhan Yesus diyakini pernah dipenjara di sini jelang penyalibannya.
Di saat yang sama dengan kunjungan saya, ada rombongan peziarah dari negara lain yang juga sedang beribadah. Kami pun antre untuk juga bisa beribadah. Saya melihat ada satu lubang di atas ruangan. Ternyata dulu para tahanan dilempar ke dalam penjara bawah tanah dari lubang itu. Walaupun kondisinya kini sudah dimodernisasi, namun melihat penjara bawah tanah membuat hati saya tersayang. Rasanya saya tak sanggup membayangkan bagaimana penyiksaan yang dialami kala itu. Di belakang gereja ini kita masih bisa melihat bangunan asli penjara. Sejumlah patung diorama yang ada menggambarkan penangkalan Petrus hingga akhirnya Galikantu, ayam berkokok. Ada satu lagi yang luar biasa dari tempat bersejarah ini, yakni Holy Stairs. Holy Stairs adalah tangga yang dipijaki Tuhan Yesus saat keluar penjara sambil memanggul salibnya. Jadi gereja Santo Petrus Galikantu ini sekaligus rumah Imam Kayafas, dan tangga ini adalah tangga yang digunakan Tuhan Yesus untuk keluar dari penjara dan menuju ke Bukit Golgota sambil memanggul salibnya. Gereja Saint Peter Galikantu yang dibangun pada tahun 1931 dengan gaya arsitektur Neo-Bizantium. Dari Yerusalem, dari Salam Pesi, Dwi Yudi Hartato, Metro TV.